Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mayasari dengan NIM 202300012. Saya mahasiswa STI KBP Padang dengan prodi akuntansi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil review jurnal saya yang berjudul tentang Corporate Sustainability Reporting. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian, yaitu untuk meringankan beberapa ketinggalan zaman ini dan memberikan wawasan baru ke dalam perubahan dinamis yang dialami praktis bisnis komunikatif, dengan mengungkapkan betapa kuatnya pelaku korporasi mengeksploitasi multimodalitas dan multimedia dengan cara yang segar dan kreatif untuk menghasilkan versi realitas yang sesuai dengan mereka dan kepentingan korporat mereka. Selanjutnya ada teori, yaitu sejak awal tahun 1950-an ESP telah mengalami giliran kritis didorong oleh kritik terhadap peran bahasa Inggris sebagai bahasa global dalam melayani kepentingan kelompok bahasa istimewa dan mengabdikan ketidaksetaraan. Hari ini mengarah pada minat penelitian yang meningkat pada apa yang terjadi dalam organisasi, khususnya dalam keyakinan, nilai, dan ideologi yang mendasari wacana dan genre khususnya yang mereka hasilkan, dan bagaimana wacana dan genre khusus ini mengontrol akses ke sumber daya dan sistem penghargaan, dan memengaruhi sistem kepercayaan. Selanjutnya yaitu studi kasus, mengeksplorasi genre yang muncul dari video perbaikan citra perusahaan yang diproduksi dan disebarluaskan di YouTube oleh 3 perusahaan besar, Facebook, Uber, dan Wells Fargo, menyusul skandal dan salah urus perusahaan besar. Memanfaatkan analisis genre multimodal kritis, fitur generik dan semiotik dari produk multimodal, korporat baru ini diselidiki dengan berfokus pada makna, nilai, dan keyakinan yang mereka hasilkan secara interaktif. Analisis menunjukkan bagaimana perusahaan menyesuaikan struktur generik dari narasi kanonis, posisionalitas naratif, bingkai naratif, dan sumber daya audiovisual dengan cara yang segar dan kreatif untuk melakukan pekerjaan perbaikan dan mengurangi tanggung jawab mereka atas perbuatan yang salah. Analisis tersebut meningkatkan kesadaran kritis akan sisi gelap dari kreativitas dan inovasi generik dalam melayani kepentingan perusahaan dan manipulasi publik. Selanjutnya itu objek penelitian. Mengingat semakin pentingnya komunikasi visual dalam dokumen bisnis resmi membandingkan retorika visual dalam laporan tahunan yang diproduksi oleh perusahaan Belanda dan Inggris, fokusnya adalah pada metadiskursi visual dan cara-cara di mana gambar dokumenter digunakan untuk berinteraksi dengan audiens untuk mempengaruhi interpretasi mereka terhadap teks. Analisis menunjukkan bahwa banyak gambar bertindak sebagai penanda sikap yang mendorong presentasi diri perusahaan dan menyoroti nilai-nilai yang ingin mereka kaitkan. Perbedaan diamati dalam cara penggunaan gambar di teks bahasa Inggris dan Belanda. Misalnya, pernyataan Belanda menunjukkan preferensi untuk menunjukkan identitas perusahaan melalui gambar yang menunjukkan kumpulan manajemen, sedangkan dokumen Inggris cenderung menggunakan visual individu. Selanjutnya itu teknik analisis data. Yang pertama ada konteks penelitian, yaitu strategi perbaikan citra perusahaan mengeksplorasi fitur semiotik dan generik dari 3 video yang dirilis oleh 3 perusahaan besar, Facebook, Uber, dan Wells Fargo, menyusul skandal dan besar di mana perusahaan tersebut terlibat, Facebook dan Wells Fargo dalam pelanggaran data ilegal dalam skala besar dan Uber dalam pelanggaran seksual. Selanjutnya itu metode penelitian. Secara umum, transkripsi multimodal bisa sangat memakan waktu dan seringkali ada kebutuhan untuk mengambil beberapa langkah pragmatis, yaitu memutuskan untuk menyalin fitur yang menonjol atau relevan dengan analisis. Terakhir yaitu ada hasil penelitian. Mengeksplorasi genre video perbaikan citra perusahaan baru yang disebarluaskan di saluran media sosial untuk menjelaskan beberapa praktik multimodal yang muncul yang diterapkan oleh bisnis. Ini dicapai dengan menggunakan kerangka baru yang menggabungkan wawasan analisis dari multimodalitas dan analisis genre kritis untuk mengungkapkan bagaimana perusahaan menyesuaikan dan mengeksploitasi fitur generik dan semiotik dengan cara yang segar dan kreatif, tidak hanya untuk tujuan pemasaran tetapi untuk meminimalkan tanggung jawab mereka atas aktivitas ilegal dan melegitimasi kemapanan praktis bisnis. Itulah hasil review jurnal saya. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.